Pemirsa, penceramah Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur saat diperiksa di Bareskrim Polri Kamis malam kemarin. Penceramah Yahya Waloni dirawat di Rumah Sakit Polri Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Kamis malam kemarin. Koordinator Kuasa Hukum Yahya Waloni, Juju Purwanto mengatakan, kliennya mengalami masalah dengan jantung. Namun demikian, belum diketahui secara pasti penyakit yang diderita oleh Yahya Waloni. Kira jam 10 lah, 10 malam. Jadi dibawanya langsung kemarin malam, bukan hari langsung kemarin malam. Jadi sekarang sudah nginap. Untuk kondisinya bagaimana Pak untuk saat ini, Pak? Ya mudah-mudahan lebih baik ya. Kita belum tahu, karena kita belum bisa masuk. Belum bisa masuk ya Pak? Nah, insya Allah lebih baik. Oke Pak, izin Pak, nama dan sebagai apa Pak untuk saat ini Pak? Juju Purwantoro sebagai salah satu tim koordinator kuasa. Tim koordinator kuasa dari tapi keluarga. Kami belum dapat kuasa tanda tangan formil dari Keluarga. beliau, Ustadz Yahya Waloni. Nah ini sekarang kami lagi konfirmasi. Sementara itu, pemirsa, tersangka penistaan agama lainnya Muhammad Kece alias Kece telah ditahan untuk 20 hari ke depan. Polisi melarang kuasa hukum dan keluarga Kece menjenguk di rutan Bareskrim Polri. Setelah ditangkap, polisi menahan tersangka penistaan agama Muhammad Kece selama 20 hari untuk keperluan penyidikan. Istri dan anak Muhammad Kece didampingi kuasa hukum yang datang untuk menjenguk di rutan Bareskrim Polri ditolak polisi Kamis kemarin. Polisi beralasan penyidik dari tim Bareskrim tidak ada di kantor saat ditemui. Anak dan istri Kece mengaku datang dari Bali untuk menjenguk tersangka penistaan agama tersebut. Kami tidak diizinkan untuk bertemu dengan Pak Kece. Meskipun jadwal kami hari ini sudah dikonfirmasi sebelumnya, dan penyidik menyampaikan silahkan datang membawa surat kuasa. Tapi pada kenyataannya kami sudah membawa anak dan istrinya. Sampai sekarang tidak jadi juga pertemuan itu. Dalam kasus ini, Kece dijerat pasal berlapis, yakni pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Advokat Muslim Indonesia akan memberikan pendampingan hukum kepada Yahya Waloni. Sementara Kementerian Agama menilai konten ceramah yang disampaikan pendakwah harus mencerminkan toleransi. Agama yang lain, pastor, pendeta memiliki nilai kesakralan yang luhur yang harus kita jaga. Nah, saya melihat bahwa semua siapapun dia kemudian yang mengedepankan ungkapan-ungkapan yang kemudian melecehkan keyakinan-keyakinan dari agama-agama yang lain itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kita harus dorong generasi kita ke depan itu untuk memiliki keyakinan kepada agama dan keyakinan dia itu atas dasar kebaikan. Atas dasar keyakinan yang baik yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Saya kira begitu, Mas. Baik. Sengaja dan tanpa hak. Ingat ya, kata-kata sengaja dan tanpa hak itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang dai, jika dia berbicara masalah perbandingan agama, berbicara tentang agamanya maupun membandingkan dengan agama lain di eksklusif, di masjid, di tempat khusus, yaitu yang dari kelompok Islam sendiri ya, khusus dan sebagainya, itu tidak bisa dikatakan bersalah. Apalagi sekarang ini memang cenderung tidak adanya kesetaraan atau dikatakan equality before the law. Ya kan, jika dari pihak sebelah contohnya mengatakan melecehkan agama dan sebagainya, sampai sekarang itu belum ada yang ditangkap dan ditahan. Seperti Ade Armando contohnya. Ade Armando pada waktu itu kan sudah ditersangkakan di SP3. Kami gugat, Yami Prapit kembali tersangka, tapi faktanya dia masih di luar sampai sekarang. Jadi misalnya seseorang tadi menyampaikan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang benar tadi gitu. Ini maksudnya apakah supaya dia bermusuhan atau dia itu hanya menjelaskan tentang perbandingan agama? Tadi sudah disinggung juga bahwa kalau dia hanya menjelaskan perbandingan agama itu tak ada tujuan, tak ada maksud untuk menimbulkan rasa kebencian. Jadi menimbulkan rasa kebencian itu artinya sengaja menimbulkan rasa kebencian. Termasuk dalam konteks Yahya Waloni ini juga harus dijelaskan apa tujuan dan maksudnya.
Benar begitu. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan semua pihak bertanggung jawab menjaga kerukunan antar umat beragama dan toleransi. Karena hanya dengan kerukunan bisa terwujud Indonesia yang damai dan sejahtera. Saya berharap ini benar-benar memberikan inspirasi kepada kita seluruh bangsa Indonesia bahwa memang kerukunan harus kita bangun. Dengan kerukunan antar umat beragama merupakan unsur utama daripada kerukunan nasional, maka kerukunan nasional kita, persatuan Indonesia yang seperti diciptakan oleh para pendiri bangsa dapat kita jaga dan kita pertahankan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Pemirsa, tim advokasi Habib Rizik menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum mengajukan surat keberatan guna menuntut keadilan bagi kliennya. Tim kuasa hukum Rizik Syihab hari ini mendatangi kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka menyampaikan surat protes dan keberatan. Mereka menilai penetapan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap HRS cenderung dipaksakan dan diduga kental muatan politis. Mereka juga menyampaikan protes penahanan Rizik ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak surat permohonan kasasi yang diajukan. Kita tidak bahas soal politik, kita tidak bahas soal Habib Rizik, kita tidak bahas soal siapapun, tapi kita bahas soal warga negara yang butuh keadilan dan mengalami diskriminasi penegakan hukum seperti itu. Kita melihat hukum kita semua sama di mata hukum, tapi tidak sama di mata penegak hukum. Ketika jaksa mengadakan kasasi, menyampaikan kasasi diterima, padahal tidak boleh secara undang-undang. Ketika kita menyampaikan kasasi, padahal boleh secara undang-undang, tapi ditolak. Gitu. Pengadilan Negeri Pusat kemarin kirim surat ke kita bahwa seharusnya ini dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri yang lain bilang begitu. Kenapa di Timur kita ditolak seperti itu? Dari Jakarta, Nadia Raisa, Bayu Anggara, Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bekasi dikejutkan dengan penemuan limbah medis yang berserakan di pinggir jalan. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.